Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wazin MSI selaku pelaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Syariah Islam, serta kepada teman-teman yang saya banggakan, izinkan kami perwakilan dari kelompok 12 untuk menjelaskan materi diskusi hukum bisnis syariah ini mengenai sektor real, properti syariah, dan pariwisata halal. Tiga materi ini akan dijelaskan oleh tiga presentator. Yang pertama, tentang sektor real akan dijelaskan oleh saya pribadi. Kedua, properti syariah yang akan dijelaskan oleh presentator kedua yaitu Uzaima. Dan yang terakhir, pariwisata halal yang akan dijelaskan oleh presentator ketiga yaitu Nanda Putri. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang sektor real. Nah, apa itu sektor real? Nah, sektor real merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Sektor ini juga meliputi kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa. Nah, dalam sektor ini terdapat beberapa indikator juga yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekonomi suatu negara. Nah, apa saja tiga hal itu? Yang pertama, produksi nasional. Kedua, tingkat konsumsi rumah tangga. Ketiga, tingkat investasi. Nah, dari tiga ini bisa diukur menggunakan PDB atau produk domestik bruto. Nah, PDB ini sering digunakan oleh masyarakat untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan kinerja ekonomi suatu negara. Selanjutnya, setelah pengertian ini, kita masuk ke pengaruh ekonomi syariah terhadap sektor real. Nah, pengaruh ekonomi syariah terhadap sektor real dijelaskan oleh ahli perbankan syariah, Bapak Syafi'i Antonio, menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi sumbangan ekonomi syariah bagi ekonomi nasional. Salah satunya ekonomi syariah dapat memberikan andil bagi perkembangan sektor real. Dalam syariat, Islam mengharamkan adanya bunga dan spekulasi, serta mengharuskan dana yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah disalurkan ke sektor real. Jadi, yang dimana kita ketahui, tidak adanya bunga itu menguntungkan sekali terhadap sektor real, serta spekulasi seperti investasi yang dilakukan secara spekulasi itu sangat tidak dianjurkan dalam ekonomi syariah. Dan yang ketiga di sini ada mengharuskan dana yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah disalurkan ke sektor real. Tidak melulu soal disalurkan kepada sektor moneter atau investasi yang disalurkan kepada sektor moneter, melainkan harus investasi ke sektor real. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sektor real. Mungkin materi selanjutnya tentang properti syariah akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya yaitu Zaimah. Pada waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin langsung saja di materi yang kedua yaitu tentang properti syariah.
yang dimana pengertian properti syariah itu adalah bentuk investasi yang ditransaksinya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hal ini mencakup seluruh proses pembelian, pemilikan, dan pembayaran properti. Beberapa konsep utama properti syariah melibatkan penekanan pada kepemilikan penuh oleh pembeli dan skema pembayaran dengan akad atau istisna atau inden. Selain itu, tidak ada pengurangan atau penambahan biaya dalam jual beli dan tidak melibatkan jasa asuransi. Untuk selanjutnya yaitu konsep properti syariah sendiri itu yang pertama menekankan pada kepemilikan yang dimana artinya dalam investasi properti syariah pemilik memiliki rumah secara penuh tanpa melibatkan pihak ketiga atau bank. Nah, sistem ini memungkinkan pembelian langsung kepada pengembangan tanpa adanya keterlibatan bank dalam pembiayaan proyek. Lalu yang kedua, menggunakan skema akad jual beli. Pengembangan biasanya menerapkan akad istisna atau inden. Istilah istisna sendiri itu adalah akad jual beli yang dimana pembeli melakukan pemesanan, membayar tunai atau cicilan, dan harga rumah bersifat tetap. Lalu yang ketiga, tidak ada pengurangan atau penambahan dalam jual beli. Jadi properti syariah itu tidak memiliki biaya tambahan, baik pembelian secara tunai maupun dicicil. Harga yang disepakati dalam kontrak adalah harga final. Lalu yang keempat ada tanpa riba dan tanpa sita. Jadi transaksi properti jenis ini itu tidak melibatkan riba, denda, atau penyitaan. Jika pembeli mengalami kesulitan keuangan atau pengembang akan bekerja sama untuk menjual properti tersebut dan hasilnya dibagi untuk melunasi kontrak. Lalu yang kelima ada tidak menggunakan jasa asuransi. Jadi properti syariah itu sendiri tidak diasuransikan. Nah, hal ini itu dikarenakan asuransi dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dapat mengandung unsur judi. Lalu, adapun fakta mengenai properti syariah itu sendiri sering disalahartikan sebagai barang atau jasa syariah. Padahal istilah ini sebenarnya mencakup sistem pembayaran sesuai syariat Islam. Dan beberapa fakta menarik seputar membeli rumah syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada DP yang besar. Pembelian properti syariah seringkali membutuhkan DP yang besar berkisar antara 30% sampai 50%. Meskipun ada beberapa pengembangan yang menawarkan DP ringan dengan ketentuan tertentu. Lalu yang kedua ada tenor pendek. Dengan mengambil cicilan KPR syariah memiliki tenor maksimal 10 tahun. Hal ini tentu saja lebih singkat dibandingkan dengan bank konvensional yang bisa mencapai 20 tahun. Lalu legalitas yang jelas. Jadi properti syariah sendiri memiliki proses dan aturan yang lebih ketat. Dan hal ini termasuk pemeriksaan legalitas yang melibatkan izin pembangunan, sertifikat HGB, peruntukan lahan, dan reputasi developer. Untuk fatwa DSN MUI sendiri, ketentuan terkait institusi keperantaraan dalam properti syariah, yang pertama ada akad wasotah harus terhindar dari goror atau faisi. Ada akad yang harus jelas objeknya, baik objek tersebut termasuk yang mudah dilakukan maupun yang sulit dilakukan. Lalu yang ketiga ada akad wasotah yang harus jelas jangka waktu berlaku atau efektifnya kecuali akad yang digunakan akad jualah atau samsara. Lalu yang keempat ada perantara wasit harus melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi dasar diterimanya upah. Lalu yang kelima yaitu pemilik barang dan perantara memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang harga barang yang akan dijual. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada presentator kedua, Jaimah, yang telah menjelaskan tentang apa itu properti syariah. Dilanjutkan ke materi selanjutnya, pariwisata halal, yang akan dijelaskan oleh materi selanjutnya, Nanda Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian pariwisata halal. Apa sih pariwisata halal? Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang menjadikan layanan wisata dengan merujuk pada aturan-aturan Islam. Pariwisata halal yang diperuntukkan bagi wisata muslim atau ramah muslim, tapi tidak menutupi pemanfaatannya wisata non-muslim. Baik, slide selanjutnya. Baik, di sini ada 4 konsep pariwisata halal. Yang pertama ada pelayanan yang cocok, restoran halal, dan tempat kegiatan agama, dan yang terakhir ada kegiatan yang dilarang. Dan ada pula fatwa dari DSN dan MUI, di mana tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, bahwa ada 2 prinsip umum dan penyelenggaraan pariwisata syariah, yakni yang pertama ada penyelenggaraan wisata wajib, terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemasfadatan, tajriz, israf, dan kemurkaan. Yang kedua menciptakan kemaslahatan dan manfaat baik secara material maupun spiritual. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang terakhir, Nada Fitri, yang telah menjelaskan materi tentang pariwisata halal. Mungkin materi ini telah selesai yang membahas tentang sektor real, properti syariah, dan pariwisata halal. Tentang bagaimana pengertiannya, serta konsep dan karakteristiknya, serta bagaimana pandangan fatwa MUI terhadap 3 materi ini mengenai sektor real, properti syariah, dan pariwisata halal. Mungkin ini saja yang bisa kami berikan. Saya selaku moderator dari kelompok 12 izin undur diri apabila ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.